Lupakan cara lama. Ini rahasia bagaimana brand global mengemas 9 ide usaha rumahan menjadi mesin uang realistis dengan modal kurang dari 5 juta rupiah. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa usaha kecil hanya jalan di tempat, sementara yang lain melesat menjadi startup jutaan dolar? Jawabannya bukan pada besarnya modal awal, melainkan pada kerangka strategi yang mereka gunakan. Di video ini, kita akan membongkar tuntas 9 model bisnis direct to consumer atau D2C di Indonesia yang bisa Anda mulai dari garasi rumah, namun memiliki potensi pertumbuhan eksponensial sekelas startup global. Rahasia utamanya terletak pada adaptasi dua strategi raksasa, sistem micro-franchise ala merek makanan cepat saji terkemuka, dan scarcity marketing ala merek pakaian jalanan eksklusif. Bayangkan, Anda membangun sistem operasional yang sangat terstandarisasi sejak hari pertama, memungkinkan siapapun menduplikasi proses tersebut dengan presisi tinggi. Digabungkan dengan teknik pemasaran kelangkaan, di mana produk Anda dirilis dalam jumlah terbatas untuk menciptakan kepanikan membeli. Dua kombinasi mematikan ini mengubah persepsi produk rumahan biasa menjadi barang premium yang diperebutkan pasar, memberikan margin keuntungan yang jauh lebih besar, meskipun modal awal Anda sangat terbatas. Ide pertama adalah kopi artisan direct to consumer dengan modal langganan. Berhenti bersaing membuka kedai kopi fisik yang memakan ratusan juta. Dengan modal 5 juta, Anda bisa membeli biji kopi berkualitas, alat pemanggang mini, dan kemasan kedap udara premium. Gunakan strategi micro-franchise dengan membuat standar operasional prosedur untuk setiap gram kopi yang diseduh. Jual paket berlangganan mingguan langsung ke konsumen. Buat sistem keagenan kecil-kecilan di mana pelanggan setia Anda bisa menjadi distributor di kantor mereka masing-masing dengan bagi hasil yang menarik, menciptakan efek bola salju yang menguntungkan. Kedua, perawatan kulit atau minyak rambut pria eksklusif. Industri perawatan pria sedang meledak. Manfaatkan scarcity marketing di sini. Daripada memproduksi massal, buatlah produk perawatan dalam kelompok kecil. Misalnya hanya 100 botol per bulan, di mana setiap botol diberi nomor seri unik. Modal Anda habis untuk riset formulasi dasar dan kemasan kaca yang elegan. Bangun narasi bahwa produk ini menggunakan bahan lokal yang sangat langka. Ketika rilis bulan pertama habis dalam hitungan jam, permintaan untuk rilis bulan berikutnya akan meroket, menaikkan nilai jual merek Anda secara drastis di mata publik. Ketiga, catering diet beku premium. Banyak orang sibuk di kota besar menginginkan makanan sehat, namun tidak punya waktu. Dengan modal di bawah 5 juta, mulailah memproduksi makanan sehat beku dengan teknik pengemasan vakum tingkat tinggi. Terapkan sistem micro-franchise pada proses memasak dan penimbangan kalori, agar rasanya selalu konsisten tanpa harus Anda yang terus-menerus turun tangan memasak. Targetkan pekerja kantoran sukses. Gunakan metode rilis menu mingguan yang sangat terbatas untuk menciptakan efek kelangkaan. Jika mereka tidak memesan pada hari Minggu, mereka tidak akan mendapat kuota makanan sehat untuk minggu tersebut. Keempat, aksesoris kulit atau kanvas kustum buatan tangan. Barang-barang ini memiliki nilai tambah emosional yang tinggi. Mulailah dengan membuat dompet, tempat kartu, atau tas kecil. Gunakan sisa kulit berkualitas dari pabrik besar untuk menekan modal. Strategi scarcity bekerja sangat sempurna di sini. Buka pesanan hanya untuk 10 slot setiap akhir pekan. Konsumen harus berebut kuota untuk mendapatkan produk yang diukir dengan inisial nama mereka. Skalakan bisnis ini dengan sistem waralaba mikro, yaitu dengan merekrut penelajin lokal lainnya dan memberikan mereka modul pelatihan standar agar kualitas tetap identik. Kelima, kotak langganan spesifik atau niche subscription box. Model bisnis ini sangat populer di luar negeri dan mulai menjamur di Indonesia. Fokus pada satu hobi spesifik, misalnya pencinta teh Nusantara atau kolektor camilan sehat. Model Anda difokuskan pada pengadaan kotak kardus custom dan kurasi produk pihak ketiga. Konsumen membayar di awal untuk kotak kejutan setiap bulan, yang menjamin arus kas tetap positif. Batasi jumlah tuangkan ankif bulanan untuk menjaga eksklusivitas merek Anda. Peminat baru harus rela masuk dalam daftar tunggu yang panjang untuk bisa berlangganan. Keenam, lilin aromaterapi dan dekorasi rumah estetik. Modal untuk membuat lilin aromaterapi berbahan dasar alami sangatlah murah, namun nilai jualnya bisa berkali lipat jika dikemas dengan narasi yang kuat. Jual sebuah pengalaman eksklusif, bukan sekedar produk fisik. Rilis aroma baru yang terinspirasi dari kota-kota besar di dunia dalam jumlah sangat terbatas setiap kuartalnya. Standarisasikan proses penuangan dan suhu pencampuran bahan ke dalam buku panduan operasi sehingga saat pesanan melonjak drastis, Anda bisa langsung mempekerjakan mahasiswa paruh waktu dengan jaminan hasil produksi yang 100% sama dan presisi. Ketujuh, makanan ringan hewan peliharaan spesialis. Pemilik hewan peliharaan masa kini rela mengeluarkan uang jutaan demi kesehatan hewan kesayangan mereka. Buatlah camilan hewan dari bahan organik kering berkualitas premium.
Gunakan strategi micro-franchise untuk mendistribusikan produk melalui komunitas pecinta hewan di berbagai kota. Berikan mereka paket agen senilai kurang dari Rp1 juta yang berisi produk unggulan, materi promosi, dan pedoman pemasaran standar. Dalam waktu singkat, Anda akan membangun pasukan tenaga penjualan mandiri yang militan di seluruh penjuru negeri, tanpa harus membuka satupun toko retail fisik. Kedelapan, sayuran hidroponik skala mikro. Dengan modal awal 5 juta, Anda bisa merakit instalasi hidroponik vertikal yang sangat efisien di halaman rumah. Jual hasilnya langsung ke konsumen di komplek perumahan elit atau restoran sehat dengan sistem prapesan eksklusif. Kelangkaan tercipta secara alami karena keterbatasan lahan Anda. Sayuran dipanen hanya sesuai pesanan, memastikan kesegaran tingkat maksimal. Saat permintaan pasar melampaui kapasitas produksi harian, bagikan modul instalasi hidroponik dan prosedur standar Anda kepada tetangga, lalu beli hasil panen mereka untuk memenuhi kuota pasar Anda yang terus berkembang pesat. Kesembilan, sambal premium dengan sistem penjualan terbatas. Sambal adalah kebutuhan pokok masyarakat kita, namun Anda akan membawanya ke level korporasi. Buat formulasi rahasia dengan varian lauk premium seperti daging kualitas tinggi. Terapkan strategi kelangkaan dengan menciptakan antrean digital yang panjang. Buka penjualan hanya pada tanggal tertentu setiap bulan selama beberapa jam saja. Gunakan media sosial untuk memamerkan proses produksi yang steril dan bahan baku yang sangat segar. Penggemar fanatik akan memasang alarm agar tidak kehabisan rilis bulanan Anda, menciptakan siklus pendapatan bulanan yang masif dan terprediksi. Sekarang, mari kita bedah bagaimana mengeksekusi sistem micro-franchise dengan modal di bawah 5 juta secara logis. Kuncinya sama sekali bukan pada membeli peralatan canggih yang mahal, tetapi pada dokumentasi yang detail. Anda harus mencatat setiap langkah bisnis Anda ke dalam sebuah dokumen digital yang mudah dipahami, mulai dari skrip balasan pesan pelanggan, takaran bahan baku, hingga standar cara melipat kardus kemasan dengan rapi. Dokumen inilah yang menjadi aset utama Anda. Saat Anda merekrut tim baru, mereka hanya perlu mengikuti instruksi tersebut layaknya sebuah mesin cetak uang otomatis. Lalu bagaimana dengan penerapan strategi pemasaran kelangkaan tanpa anggaran iklan sama sekali? Anda hanya perlu memanfaatkan psikologi dasar manusia yang selalu menginginkan apa yang sulit mereka dapatkan. Di media sosial, jangan hanya memposting foto produk yang selalu tersedia setiap saat. Sebaliknya, postinglah betapa sibuknya tim Anda mengemas pesanan yang sudah ludes terjual. Tunjukkan daftar tunggu pelanggan Anda yang mengular panjang. Ketika Anda akhirnya membuka pesanan kembali, rasa urgensi dari audiens sudah terbangun sedemikian rupa, sehingga mereka akan membeli tanpa ragu, mengubah produk Anda menjadi sebuah simbol status. Fase krusial berikutnya adalah transisi dari usaha skala garasi ke skala startup multinasional. Kesalahan terbesar para pengusaha kecil adalah terjebak menangani hal-hal operasional teknis terlalu lama. Setelah sistem micro-franchise Anda berjalan stabil dan permintaan terus dibanjiri oleh teknik kelangkaan yang tepat, gunakan keuntungan awal Anda untuk segera merekrut manajer operasional pertama Anda. Delegasikan semua tugas rutin kepadanya, sehingga Anda bisa kembali fokus memikirkan ekspansi merek, bernegosiasi dengan pemasok bahan baku raksasa, dan merencanakan rilis produk inovatif baru. Inilah momen bersejarah di mana usaha rumahan Anda bermetamorfosis menjadi entitas korporat. 9 ide bisnis tadi pada dasarnya hanyalah sebuah kendaraan semata. Mesin utamanya adalah sistem operasional yang terukur dan strategi pemasaran cerdas yang mampu mengontrol persepsi publik. Modal 5 juta rupiah lebih dari cukup jika Anda menginvestasikannya secara bijak pada perancangan sistem dan membangun kelangkaan merek, bukan menghamburkannya untuk menyewa ruko fisik yang mahal. Berhentilah berpikir sempit seperti pedagang kecil konvensional, dan mulailah bertindak visioner seperti pendiri startup sejati. Jika Anda siap mengubah ide sederhana Anda menjadi raksasa industri berikutnya, terapkan kerangka kerja ini hari ini juga. Sukses menanti Anda!